Salam, puji Tuhan, jika hari ini Tuhan perkenankan kita semua ada di minggu pertama bulan Juli 2023 ini, semua karena cinta kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kita perbuat untuk membalas kebaikan Tuhan, selain sembah puji, hormat dari kita sekalian. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang kekuatan kasih atau kekuatan power dari kasih itu. Mari bersama-sama kita buka satu ayat firman Tuhan yang melandasi tema kita hari ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang kekuatan kasih atau kekuatan cinta. Cinta seperti identik dengan kasih, mirip, seperti sama. Walaupun kita bisa menerjemahkannya berbeda, tetapi bisa juga kita terjemahkan sama. Karena cinta banyak orang bahagia, amin. Kalau orang yang baru jatuh cinta, lalu cintanya itu diterima, hatinya berbunga-bunga. Malam tidak terasa berlalu, dan sepertinya ingin setiap hari berjumpa, amin. Betul? Ada yang pernah di sini jatuh cinta? Kalau ada orang tua yang sudah punya anak, menyatakan diri belum pernah jatuh cinta, kira-kira apa yang terjadi? Kawin paksa katanya. Berarti jodoh di tangan hansip. Karena cinta banyak orang bahagia, bahagianya luar biasa. Tetapi karena cinta juga bisa bikin orang stres, betulkah? Ada yang pernah stres karena cintanya ditolak atau cintanya dibagi dua? Ada lagu itu ya, cintaku. Wih. Jadi kalau sudah cinta, itu bahagianya luar biasa. Tapi sekaligus kalau sudah cintanya bermasalah, cintanya trouble, bikin orang stres, bikin susah tak ketulungan, menderita, bahkan ada yang rela mati. Jadi tidak jarang kita lihat di tanah air kita, media sosial disajikan dengan seseorang bunuh diri, meninggalkan rumah, bahkan melompat dari jembatan karena cintanya ditolak atau dibagi dua. Cinta dan kasih yang mana yang melandasi hidup kita, itu tergantung kepada masing-masing orang. Apa yang melandasi cinta kita, kasih kita, baik kepada istri, suami. Kalau cinta atau kasih kita kepada suami istri, dilandasi dengan cinta atau kasih perbedaan jenis kelamin, itu tidak akan kuat.
tapi harus dilandasi dengan cinta kasih agape. Apa itu cinta kasih agape? Cinta kasih yang tulus, yang murni, yang pujiannya seperti pujian seorang murid. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi. Nah itu, kasih yang tulus, ingin selalu memberi, kadang sampai tidak berharap kembali. Kasih itu harus melandasi kehidupan kekristenan kita, mewarnai kehidupan rumah tangga kita, dan melandasi hidup berjemaat. Kasih yang tulus, kasih yang permanen, kasih yang tiada tara. Karena cinta dan sayang, kita hari-hari menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, bahkan banyak biaya untuk mengurus anak-anak kita. Amin. Karena kasih dan cinta yang tuluslah seorang ibu dari sejak dia mengandung seorang bayi 9 bulan, yang dulu dia cantik, yang dulu dia langsing, yang dulu dia seperti pohon apa ya? Seperti pohon pinang yang langsing, tapi begitu dia melahirkan pertama, melahirkan kedua, bodinya berubah jadi seperti. Kenapa seperti pohon beringin? Kau kan mengembang. Jadi hai anak-anak, anak muda, remaja, jangan sampai engkau merendahkan ibumu. Karena mungkin dia sudah mulai tua, keriput, bodinya sudah tidak menentu. Itu akibat engkau. Dia tidak pikirkan lagi hidupnya, dia tidak pikirkan tubuhnya. Demi kasih sayang, demi cintanya mengurus engkau. Sampai kadangkala ibu yang dulu bisa di depan meja rias, bisa sejam dia. Tapi begitu sudah ada baby, sudah ada momongan, bisa-bisa dia keluar rumah tanpa bedak. Betul ya? Tanpa bermakeup sedikit pun. Karena dia sudah merasa kecantikannya adalah anaknya. Sehingga kita menyebut ibu-ibu ini menjadi wanita wacana, wanita cakap narwastu. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, apa kategori wanita yang cakep? Wanita yang cakep itu adalah wanita yang mampu menata rumahnya. Lebih baik dia keluar kurang kelihatan manis, kurang kelihatan kelihatannya keluar dia kuranglah lip service-nya, tetapi ke dalam dia perkuat. Kalau disebut di dalam ayat Alkitab, wanita yang cakap itu dia bangun pagi hari sebelum matahari terbit. Tapi di sini kayaknya di Jakarta ini banyak wanita bangun
setelah matahari terbit. Tapi nggak ada di Narwastu. Coba korek dulu ibu-ibu yang ada di sampingmu, kayaknya aku kenal orangnya. Wanita yang cakep itu adalah bangun sebelum matahari terbit dan mengatur, mempersiapkan makan minum bagi seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada orang-orang di sekitarnya. Itu wanita yang cakep. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, karena cinta juga seorang pemuda atau seorang pemudi menghabiskan banyak hal untuk merawat yang namanya cinta. Tidak habis-habis dia mengeluarkan biaya untuk merawat cinta. Cinta itu dirawat, dipelihara, dihabiskan waktunya. Kalau pacarnya bilang jemput aku jam 7 malam, sebelum jam 7 dia sudah ada di tempat. Walaupun kadangkala gerimis, walaupun kadangkala macet, dia terobos dari trotoar. Tapi itu tidak ada di sini. Kita jarang menerobos trotoar ya. Betul? Terobos lampu merah. Kalau karena alasan cinta, kita melalui banyak tantangan, banyak gelombang demi merawat cinta kita kepada pasangan kita. Banyak hal dihabiskan untuk sebuah cinta. Kadang kita tidak merasa, dompetnya udah habis belum dapat bulan. Karena mengajak pacar, pikirnya, ya minumlah di kopi takjil ya, tajil karena takjil ya, kojil karena agak lebih hemat. Tapi tiba-tiba sahabat kita, kekasih kita bilang, sekali-sekali di Starbucks dong bang, katanya. Udah tahulah kalau minum di Starbucks, wah itu udah satu gelas mendekati ratus ribu kan. Karena kadang-kala yang kita minum bukan minumannya, tetapi mereknya. Kadang-kala. Tapi walaupun kita hitung-hitung di dompet, ini sisa 200 ribu kalau 2 gelas sudah sekian. Pulang bensin, tapi masih cukup. Kita menutupi bahwa kita lagi tidak punya uang demi cinta. Dirawat cintanya. Kalau cinta sudah terawat, jangan juga dirusak. Jangan dinodai. Apa istilah sekarang itu? Baru saya dapat istilah kalau masih pacaran ada istilah selingkuh. Saya kira dulu kalau udah menikah yang ada istilah itu. Rupanya lagi pacaran juga ada istilah itu ya. Setahu saya sebenarnya kalau pacaran ya masih sah-sah saja dia cari yang lain, yang terbaik. Betul? Karena belum ada, ya menurut saya sih. Karena belum ada ikatan. Namanya saling mempelajari. Sebenarnya pacaran itu bahasa lainnya saling mempelajari, saling mendalami. Masih berpeluang putus? Masih. Masih diperbolehkan, halal enggak putus? Halal. Tapi kalau sudah ditaruh cincin di tangan, itu terikat seumur hidup. Tapi kalau belum ada ikrar di hadapan pendeta, di hadapan Tuhan, itu masih boleh. Karena itu jangan buru-buru. Dalami sedalam-dalamnya. Sehingga engkau sudah bulat hati berkata, inilah pilihanku, inilah jantungku, inilah pujaan hatiku baru. Sehingga ketika itu sudah terikat, jaga, rawat, dan jangan ternodai.
Karena cinta jemaat Narwastu, maka segala hambatan untuk beribadah, Bapak Ibu datang ke tempat ini disingkirkan. Amin. Karena cintanya ke Narwastu. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat, tidak ada yang bisa memecah belah cinta kita ke Narwastu. Kita dengan bulat hati seperti bulat hatinya memutuskan kita ingin menikah dengan si A. Demikianlah bulat hati kita ingin tergembala di Narwastu. Ada banyak halangan saya tahu, ada banyak hambatan, ada banyak tawaran. Tapi ketika kita memutuskan untuk tetap hidup berjemaat, maka semua godaan itu kita sudah abaikan. Dan karena cinta kitalah kepada pelayanan di Narwastu, segala halangan rintangan itu pun semua kita abaikan. Ada banyak halangan untuk bisa datang melayani. Kadangkala kalau seperti hari Minggu tadi pagi, saya enggak dengar lagi tadi malam, saya sudah tidur. Rupanya ada beberapa orang yang tidur, yang datang ke rumah kami. Lalu pagi-pagi saya pulang dari pasar, saya lihat dari kamera, dari kamar saya, mereka udah bangun, udah beres-beres. Bisa bangun pagi walaupun mereka datang jam 1 lewat. Mungkin tidurnya jam berapa? Bangunnya. Bisa bangun karena cintanya pelayanan. Kita bisa datang beribadah. Bukan tidak banyak nikmat dunia yang ingin ditawarkan. Pasti pagi-pagi itu ingin tidur berkepanjangan. Apalagi ada istilah minggu itu adalah hari libur, hari santai. Tapi bagi pelayan Narwastu, justru hari Minggu itu adalah puncak dari semua kegiatan kita. Saya menjadikan hari Minggu itu bukan menjadi hari santai. Saya menjadikan hari Minggu itu justru puncak. Jadi kalau puncak, itu yang paling tinggi, itu yang paling maksimal. Jadi saya harus tampil maksimal, saya harus tampil prima, saya harus lebih dari hari-hari lain di hari Minggu. Karena cinta saya akan pelayanan. Amin. Karena cinta kita, semuanya kita bisa nomor 2-kan. Karena pelayanan. Dan karena cinta Yesus jugalah kepada saudara dan saya, walau sebenarnya Yesus takut menghadapi kematian. Jadi Yesus itu pun takut sebenarnya ketika dia menghadapi maut. Tapi karena cintanya kepada saya dan saudara, dia rela. Saat itu sebenarnya dia bilang, iya Bapa, jikalau boleh cawan ini. Inilah yang dimaksud perjamuan, supaya tiap kali kita perjamuan, kita mengingat penderitaan Kristus. Kita mengingat cinta kasih Kristus. Iya Bapa, jikalau boleh cawan ini jauhkanlah daripadaku. Hindarkanlah cawan ini daripadaku. Kalau saking takutnya dia menghadapi mati. Tapi dia bilang, janganlah kehendakku. Karena kasih Kristus, dia rela mati. Itulah yang disebut dengan kekuatan cinta kasih Tuhan. Maut dia hadapi. Ada yang mau seperti Yesus, rela mati untuk pasangannya. Amin. Rela mati untuk pasangan kita. Ada yang mau seperti Yesus, rela mati untuk pelayanan. Rela mati dan rela berkorban harta materi dan perasaan untuk pelayanan. Bapak Ibu, namanya melayani itu pengorbanan. Saya sudah masuk dalam pengajaran khusus bagi para hamba Tuhan dan istri, calon hamba Tuhan dan istri. Bahwa pelayanan atau doulos itu ada 3 bagian. Doulos itu ada 3 bagian. Doulos sama artinya adalah budak atau pelayan, hamba.
Tapi itu sebenarnya ada 3 kategori. Ini tidak akan dapat Bapak Ibu pengajaran ini dimanapun. Ini saya menggali sendiri dan memahami sendiri. Silahkan dicatat dan disiarkan. Bahwa doulos itu ada 3 kategori. Doulos yang pertama, hamba yang pertama, ketika seseorang melayani atau dia bekerja, maka dia mendapat bayaran dari tuannya. Itu kata doulos yang pertama. Kata doulos yang kedua, dia bekerja melayani kepada tuannya, tidak perlu lagi dibayar. Hanya cukup makan, minum, dan kebutuhan dia sampai dia mati mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Itu kategori doulos yang kedua. Dan catat kategori doulos yang ketiga. Kategori doulos yang ketiga, dia adalah budak yang sebelum dia melayani, bahkan selama dia melayani, dia malah membayar tuannya. Supaya diberi dia kesempatan melayani di rumah tuannya. Dia malah mengeluarin. Kalau saya tanya Bapak Ibu hamba Tuhan dan calon hamba Tuhan dan istri calon hamba Tuhan, waktu itu saya jajak pendapat. Saya mau tanya kalian, kira-kira kita mau pilih yang mana kategori 3 kategori ini? Yang tidak hadir pada pembekalan itu, kira-kira kita pilih. Jangan jawab yang sudah hadir ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, kalau pilih dari 3 kategori ini, pilih yang mana? Yang ketiga. Apa itu yang ketiga, Pak? Malah kita membayar. Itu menurut Pak Chung ya. Ada yang berpendapat yang berbeda? Menurut kalian pilihan kalian mana? Kategori hamba yang mana yang Bapak Ibu pilih? Bapak Ibu bekerja dibayar. Kategori yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bekerja tidak dibayar lagi. Yang penting makan minum sampai mati. Begitu saja. Yang ketiga, kita malah bayar ke Tuhan di mana kita tempat bekerja, lalu supaya kita diterima bekerja. Pilih yang mana? Ada yang lain? Kalau posisi kita sebagai hamba, umumnya atau pekerja, pasti kita pilih yang pertama. Tapi kita posisi hamba atau Tuhan? Kita hamba. Tetapi kan yang menentukan kita diterima atau tidak bukan kita. Yang menentukan kita diterima atau tidak siapa? Tuhan. Karena itu klasifikasi Tuhan memilih, pasti dia pilih yang mana? Saya balik. Kalau posisi Bapak Ibu jadi tuan, ada 3 pelamar kerja. Ada 3 yang melamar kerja ketentuan. Yang pertama, dia bilang aku mau melayani atau bekerja di rumah Tuhan, bayar saya. Yang kedua, ada lagi yang melamar, aku mau bekerja di rumah Tuhan, tidak usah dibayar, cukup kasih makan saja. Yang ketiga, ada lagi yang melamar, Om, tante saya mau bekerja jadi budak di rumahnya Om, saya bayar Om. Lalu saya bekerja. Pilih mana kalau kalian sebagai tuan? Yang ketiga. Begitulah Tuhan kita. Ingin menyeleksi kita menjadi doulosnya. Makin kita berkorban bagi dia, dia bilang inilah dia. Sehingga tidak mudah kita mundur dari pelayanan. Tidak mudah kita terombang-ambing dari pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku, karena begitu besarnya cinta Kristus, kasih Allah kepada saudara, sebab dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kata dunia di sini bukan bangunan dunia, bukan fisik dunia. Dunia di sini berbicara tentang manusia.
yang ada dan tinggal di dunia. Itulah yang dimaksud. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan pulaunya, bukan bangunannya, bukan fasilitasnya yang dimaksud kata dunia. Tetapi jiwa personality. Makanya Tuhan bilang, apa gunanya seseorang? Coba sebut namamu masing-masing. Apa gunanya Charles? Coba sebut nama masing-masing. Apa gunanya Charles memiliki seisi dunia kalau kehilangan nyawa? Berarti bagi Tuhan lebih mahal nyawa kita daripada fasilitas dunia. Jadi yang dimaksud karena begitu besar kasih Allah kepada Charles, kepada saudara, sehingga ia rela menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya Charles tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedikit lagi, karena cinta kasih, setelah suami istri menikah, sudah ada yang menikah 20 tahun, ada yang menikah 30 tahun, tidak luntur cinta kasihnya. Sudah 20 tahun menikah, tetap harmoni. Tapi ada yang menikah baru setahun 2 tahun sudah perang Irak, sudah perang Rusia, bom ngebom. Tapi kalau ada cinta kasih yang tulus, yang melandasi nikah rumah tangga kita, maka walau banyak alasan dunia untuk melunturkan cinta kasih kita, tapi kita tetap harmoni. Kasih itu tidak akan luntur walau dimakan waktu, katakan amin. Kasih itu tidak akan luntur walau dimakan waktu. Kayak mirip emas. Emas itu makin hari harganya bukan makin turun. Amin. Emas itu dulu saya ingat ada yang cuma 2.000 1 gram. Waktu saya masih kecil. Sekarang emas sudah berapa? 1 juta lebih. Emas Papua dengan emas Jawa sama. Mahalan mana? Emas itu tidak akan pernah luntur kalau dia adalah emas murni. Demikianlah cinta kasih kita tidak akan pernah pudar walau dimakan waktu. Cinta tidak akan pernah pudar walau musim berganti. Musim akan berganti. Keadaan akan berubah. Dulu suamimu ganteng. Ketika sudah 20 tahun, 30 tahun menikah, kau lihat kalau dulu dia jalan tegap, sekarang udah begini. Apakah cintamu pudar? Kalau dulu engkau menggandeng istrimu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, masih enak digandeng jalan ke pesta. Masih percaya diri engkau menggandeng istrimu ke pesta 20-30 tahun lalu. Sekarang, karena dia sudah harus jalan pelan karena bobotnya makin bertambah. Apakah cintamu pudar? Haleluya. Musim akan berganti. Ketika dulu kita menikah, mungkin kita banyak uang. Tapi setelah 20 tahun keadaan berubah. Mungkin ekonomi kita susut, menurun. Apakah cintamu memudar? Atau kita balik, dulu ketika engkau baru menikah, hidupmu pas-pasan, bahkan minus. Seperti cerita piring pun hanya satu, maka makannya sepiring berdua. Ketika ekonomimu makin diberkati, piringmu makin banyak. Makanmu tinggal milih di mana. Tapi apakah cintamu
memudar. Wow, kalau begini bahagialah Narwastu. Tapi kenyataan banyak orang uangnya makin banyak, cintanya makin terbagi-bagi. Cinta, kasih yang tulus, agape, tidak akan pernah pudar walau dimakan waktu, walau musim berganti. Kehidupan rumah tangga kita harus tetap harmoni. Saya akhiri dengan sebuah foto. Ada yang bisa tolong tampilkan sebuah foto. Ini bukan foto seorang ibu yang gemuk, bukan. Ada yang mengenal foto ini? Saya ambil tadi di internet, kemarin di internet. Ini foto adalah anak seorang orang Jepang menggendong adiknya berjalan ke sana kemari setelah bom Hiroshima. Jadi foto ini diabadikan sampai hari ini. Ini adalah seorang anak yang menggendong adiknya karena mamanya meninggal kena bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang saat itu. Lalu adiknya ini dia jaga, dia gendong terus. Rupanya adiknya ini pun sudah meninggal juga. Tapi dia tidak tahu. Adiknya ini sudah mati, dia bawa ke sana kemari. Sehingga orang berkata, kenapa engkau menggendong adikmu? Adikmu itu sudah mati. Kamu kecapean jaga adikmu. Juga adikmu itu berat katanya. Ini baru umur sekitar 10 tahun. Dia gendong itu adiknya. Terus ke sana kemari berjalan tanpa kaki, tanpa alas kaki. Apa jawab si anak ini kepada orang-orang yang bertanya? Dia bilang begini, adikku tidak berat. Biarkan aku terus menggendongnya. Dia berjalan terus berpuluh-puluh kilometer. Kadangkala kita tidak sadar. Kalau ada cinta kasih kepada adiknya seperti ini. Yang berat itu akan terasa ringan. Beban berat itu akan terasa ringan. Kalau ada cinta yang melandasi nikah rumah tangga kita. Bukan mustahil suatu waktu pasanganmu sakit, menderita, dan tidak bisa lagi diapa-apain. Mungkin tidur, di tempat tidur dia akan buang air. Di tempat tidur dia akan segala-galanya. Tapi kalau ada cinta kasih yang melandasi hidupmu, bagi orang lain itu beban berat. Tapi bagi orang yang memiliki cinta kasih yang tulus, dia tidak merasa itu beban. Dia tidak merasa itu tanggung jawab yang berat. Begitulah mungkin kita semua. Seberapapun kita atau orang lain melihat ada beban berat bagi hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua, bagi suami, bagi istri kita. Mari jadikan ini menjadi satu cerminan hidup kita. Kasih yang tulus melandasi, sehingga beban berat akan terasa ringan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.